Ada sebuah keluarga yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia bisnis. Mereka memiliki perusahaan besar, kekuasaan, dan reputasi yang terlihat sempurna dari luar. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesan itu, ada sebuah rahasia lama yang sengaja dikubur dalam-dalam. Rahasia tentang kematian seseorang. Seseorang yang pernah bekerja untuk mereka. Bertahun-tahun berlalu, semua orang mengira kisah itu sudah berakhir. Sampai suatu hari, seorang wanita muda datang ke perusahaan mereka. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Ia hanya mengatakan satu hal, bahwa ia datang untuk bekerja. Namun sebenarnya, ia datang untuk mencari kebenaran. Kebenaran tentang ayahnya, dan seseorang di keluarga itu. Adalah alasan mengapa ayahnya tidak pernah pulang ke rumah. Wanita itu datang tanpa nama besar, tanpa kekuasaan, tanpa siapapun yang mengenalnya. Namun sejak hari pertama ia masuk ke perusahaan itu, kehidupan keluarga Wijaya perlahan mulai berubah. Dan semuanya dimulai pada hari ketika ia pertama kali melangkah masuk ke gedung perusahaan itu. Pagi itu suasana di kantor pusat Wijaya Corporation terlihat seperti biasa. Gedung tinggi yang berdiri di pusat kota Jakarta itu dipenuhi aktivitas sejak pukul 7 pagi. Para karyawan keluar masuk membawa laptop dan dokumen, sementara beberapa mobil mewah berhenti di depan pintu utama. Wijaya Corporation adalah salah satu perusahaan keluarga terbesar di kota itu. Didirikan lebih dari 30 tahun lalu oleh seorang pengusaha bernama Wijaya Santoso. Sekarang perusahaan itu dijalankan oleh dua anaknya, Damar Wijaya, dan adiknya, Kevin Wijaya. Namun di balik kesuksesan perusahaan itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa keluarga Wijaya sebenarnya menyimpan banyak rahasia lama. Rahasia yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Dan pagi itu, seseorang datang membawa bayangan masa lalu yang hampir dilupakan. Seorang wanita muda berjalan memasuki lobi gedung. Ia mengenakan pakaian sederhana, blazer hitam dan kemeja putih yang terlihat rapi namun tidak mencolok. Rambutnya diikat ke belakang dengan sederhana. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada sesuatu yang membuat orang langsung memperhatikannya. Namun matanya terlihat sangat tenang. Seolah ia sudah mengetahui banyak hal tentang tempat itu. Wanita itu berhenti di depan meja resepsionis. "Saya ingin bertemu dengan bagian HRD," katanya dengan suara lembut. Resepsionis menatapnya. "Untuk keperluan apa?" "Saya datang untuk wawancara kerja." Resepsionis memeriksa daftar yang ada di komputer. "Nama Anda?" Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Maya." Hanya satu kata. "Maya." Resepsionis mengangguk. "Silakan duduk dulu. HRD akan memanggil Anda." Wanita itu berjalan menuju kursi tunggu. Ia duduk dengan tenang sambil memperhatikan ruangan di sekitarnya. Matanya sesekali melihat ke arah lift yang mengarah ke lantai direksi. Lantai tempat keluarga Wijaya bekerja. Tidak ada yang tahu bahwa wanita itu sebenarnya sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Ia tidak datang ke gedung itu secara kebetulan. Ia datang karena sebuah alasan. Alasan yang berhubungan dengan kematian seseorang di masa lalu. Seseorang yang pernah bekerja untuk keluarga Wijaya. Dan orang itu adalah ayahnya. Wanita itu menatap lantai atas gedung tersebut. Tatapannya tetap tenang. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi sebuah tujuan yang tidak diketahui siapapun di gedung itu. Hari itu adalah hari pertama ia memasuki tempat yang selama ini ia cari. Tempat yang menyimpan jawaban atas sebuah kematian yang tidak pernah dijelaskan. Dan tanpa disadari oleh siapapun di perusahaan itu, kedatangannya akan menjadi awal dari sesuatu yang akan mengguncang seluruh keluarga Wijaya. Maya berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu. Namun ia tidak datang hanya untuk bekerja. Ia datang untuk menemukan seseorang. Seseorang yang terlibat dalam kematian ayahnya bertahun-tahun lalu. Dan tanpa ia sadari, orang pertama yang mulai memperhatikannya adalah seseorang dari keluarga Wijaya sendiri.
orang yang akan menjadi bagian paling rumit dari rencananya. Rumah keluarga Wijaya berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu lebih mirip sebuah mansion dibandingkan rumah biasa. Halamannya luas dengan taman yang tertata rapi, pagar tinggi dengan sistem keamanan modern, dan beberapa mobil mewah terparkir di garasi depan. Di rumah itulah keluarga Wijaya tinggal. Keluarga yang selama ini dikenal sebagai pemilik Wijaya Corporation. Pagi itu ruang makan rumah tersebut dipenuhi aroma kopi dan roti panggang. Damar Wijaya sudah duduk di kursi utama meja makan sambil membaca laporan bisnis di tabletnya. Sebagai anak tertua dari keluarga Wijaya, Damar sekarang memegang kendali terbesar di perusahaan. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan jarang menunjukkan emosi. Bagi banyak orang di perusahaan, Damar adalah pemimpin yang sangat disiplin. Namun di dalam keluarga, sikapnya sering terasa dingin. Kevin Wijaya, adiknya, duduk di seberangnya sambil menyeruput kopi. Berbeda dengan Damar, Kevin terlihat lebih santai. Ia jarang terlihat serius meskipun sebenarnya juga memegang posisi penting di perusahaan. Ada kandidat baru masuk HRD hari ini, kata Kevin sambil melihat ponselnya. Damar tidak langsung menjawab. Ia masih membaca laporan yang ada di tangannya. Ada ratusan kandidat setiap bulan, katanya akhirnya. Kevin tersenyum kecil. Yang ini sedikit berbeda. Damar akhirnya mengangkat kepalanya. Maksudmu? Kevin menaruh ponselnya di meja. HRD bilang dia punya latar belakang yang aneh. Aneh bagaimana? Tidak ada riwayat kerja yang jelas. Tapi hasil tesnya sangat tinggi. Damar kembali menatap tabletnya. Kalau HRD merasa dia layak, biarkan saja. Kevin mengangkat bahu. Namun entah kenapa ia masih memikirkan kandidat itu. Wanita bernama Maya. Di kantor pusat Wijaya Corporation, Maya sedang menjalani hari pertamanya sebagai karyawan baru. Ia diterima sebagai asisten administrasi di salah satu divisi perusahaan. Posisi yang terlihat biasa, bahkan bisa dibilang sangat kecil dibandingkan dengan ukuran perusahaan itu. Namun Maya tidak terlihat kecewa. Ia justru terlihat sangat tenang. Seolah posisi itu memang yang ia inginkan sejak awal. Beberapa karyawan baru duduk di ruang orientasi. Seorang staf HRD sedang menjelaskan tentang struktur perusahaan. Wijaya Corporation memiliki 5 divisi utama, kata wanita itu sambil menunjuk layar presentasi. Semua keputusan strategis perusahaan berada di bawah direksi. Ia kemudian menampilkan foto para direktur. Maya memperhatikan layar itu dengan tenang. Foto pertama adalah Damar Wijaya, direktur utama perusahaan. Foto kedua adalah Kevin Wijaya, direktur operasional. Maya memperhatikan kedua wajah itu beberapa detik lebih lama daripada yang lain. Namun ekspresinya tetap tenang. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Sore hari itu Maya selesai menjalani orientasi karyawan. Ia keluar dari ruang pelatihan dan berjalan menyusuri koridor kantor. Gedung Wijaya Corporation sangat besar. Banyak lantai yang bahkan belum sempat ia lihat. Namun Maya berjalan dengan langkah yang tidak terlihat bingung. Seolah ia sudah mengenal tempat itu. Ketika ia melewati area lift utama, pintu lift terbuka. Beberapa orang keluar dari dalam lift. Salah satunya adalah Kevin Wijaya. Kevin sedang berbicara dengan salah satu manajer perusahaan ketika matanya secara tidak sengaja melihat Maya. Langkahnya sedikit melambat. Ada sesuatu yang terasa aneh. Kevin tidak tahu kenapa, tetapi wajah wanita itu terasa familiar. Seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Namun ia tidak bisa mengingat di mana. Maya juga melihat Kevin. Namun ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya berjalan melewati mereka seperti karyawan biasa. Kevin masih memperhatikan wanita itu beberapa detik. Ada apa? Tanya manajer yang bersamanya. Kevin menggeleng pelan. Tidak ada. Namun ketika ia kembali berjalan menuju ruang direksi, pikirannya masih memikirkan satu hal. Wajah wanita itu, dan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul ketika ia melihatnya.
Sementara itu Maya sudah keluar dari gedung. Ia berhenti sejenak di trotoar depan kantor. Matanya kembali melihat ke arah gedung tinggi Wijaya Corporation. Gedung yang selama bertahun-tahun hanya ia lihat dari kejauhan. Sekarang ia sudah berada di dalamnya. Dan itu baru langkah pertama. Maya menarik napas pelan. Akhirnya, gumamnya pelan. Ia tahu perjalanan yang ia mulai tidak akan mudah. Namun ia sudah menunggu terlalu lama untuk mundur sekarang. Hari pertama Maya di Wijaya Corporation terlihat berjalan normal. Tidak ada yang mencurigai kehadirannya. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya ia datang ke perusahaan itu. Namun seseorang di dalam gedung itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kevin Wijaya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia pernah melihat wajah Maya sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, jawaban dari pertanyaan itu akan membawa kembali sebuah kejadian lama yang seharusnya sudah dilupakan. Hari kedua Maya bekerja di Wijaya Corporation berjalan lebih sibuk daripada hari pertama. Divisi tempat ia ditempatkan berada di lantai 11, salah satu lantai yang menangani administrasi proyek-proyek besar perusahaan. Sejak pagi meja kerjanya sudah dipenuhi berbagai dokumen yang harus diarsipkan. Bagi sebagian orang pekerjaan itu mungkin terasa membosankan. Namun Maya terlihat sangat teliti. Ia membaca setiap dokumen dengan hati-hati sebelum menyusunnya ke dalam sistem arsip perusahaan. Seolah setiap kertas yang ia pegang memiliki arti penting. Salah satu staf senior yang duduk di sebelahnya memperhatikan cara kerjanya. "Kamu baru 2 hari di sini, tapi sudah bekerja seperti orang yang sudah lama di perusahaan," kata pria itu sambil tersenyum. Maya menoleh sedikit. "Saya hanya mencoba bekerja dengan baik." Pria itu tertawa kecil. "Kalau semua orang seperti kamu, pekerjaan kita pasti jauh lebih mudah." Namun Maya tidak mengatakan apapun lagi. Matanya kembali tertuju pada dokumen di depannya. Dokumen itu adalah laporan proyek lama yang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Ia membaca bagian awal laporan itu dengan cepat. Nama proyek, lokasi, anggaran. Namun kemudian matanya berhenti pada satu bagian. Nama seorang supervisor proyek. Nama yang membuat Maya terdiam sejenak. Nama ayahnya. Maya menutup dokumen itu perlahan. Dadanya terasa sedikit berat. Ia tidak pernah menyangka akan melihat nama ayahnya di dalam arsip perusahaan ini. Selama ini yang ia tahu hanyalah bahwa ayahnya pernah bekerja untuk Wijaya Corporation bertahun-tahun lalu. Namun tidak pernah ada penjelasan yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Yang ia ingat hanyalah satu hal. Ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan proyek. Dan setelah kejadian itu, perusahaan tidak pernah lagi menghubungi keluarga mereka. Seolah ayahnya tidak pernah ada. Maya kembali membuka dokumen itu. Ia membaca bagian laporan dengan lebih teliti. Beberapa halaman terakhir laporan itu terlihat berbeda. Beberapa bagian seperti pernah direvisi. Ada halaman yang hilang, dan beberapa catatan terlihat sengaja dihapus. Hal itu membuat Maya semakin curiga. Di lantai atas gedung yang sama, Kevin Wijaya sedang duduk di ruang kerjanya. Pikirannya masih memikirkan wanita yang ia lihat kemarin. Wajah yang terasa familiar, namun ia masih belum bisa mengingat dari mana ia pernah melihatnya. Kevin akhirnya menekan tombol interkom di mejanya. "Rina," sekretarisnya menjawab. "Iya, Pak. Tolong kirim daftar karyawan baru yang masuk minggu ini." "Baik, Pak." Beberapa menit kemudian daftar itu sudah berada di meja Kevin. Ia membaca satu persatu nama yang tertera di sana. Beberapa nama terasa biasa saja. Namun ketika matanya berhenti pada satu nama, ia kembali merasakan perasaan aneh itu. "Maya." Kevin melihat foto kecil yang terlampir di samping nama tersebut. Wajah yang sama dengan wanita yang ia lihat di lobi kemarin. Ia memperhatikan foto itu beberapa detik lebih lama. Kemudian ia menutup berkas itu. "Mungkin hanya perasaan saja," gumamnya. Namun perasaan itu tidak benar-benar hilang. Sementara itu Maya masih berada di ruang arsip. Setelah menemukan dokumen yang menyebut nama ayahnya,
ia mulai mencari file lain yang berhubungan dengan proyek tersebut. Beberapa map lama ia keluarkan dari rak penyimpanan. Sebagian besar dokumen terlihat biasa. Namun akhirnya ia menemukan satu map yang berbeda. Map itu tidak memiliki label seperti yang lain. Hanya ada nomor proyek lama di sudutnya. Maya membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa foto proyek konstruksi lama. Foto para pekerja di lapangan. Dan di salah satu foto itu, Maya melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Di tengah foto itu berdiri dua orang. Ayahnya, dan seorang pria lain yang masih terlihat jauh lebih muda dibanding sekarang. Namun Maya langsung mengenalinya. Pria itu adalah Wijaya Santoso, pendiri Wijaya Corporation, ayah dari Damar dan Kevin. Maya menatap foto itu beberapa detik. Berarti ayahnya bukan sekadar pekerja biasa di perusahaan itu. Ia pernah bekerja sangat dekat dengan pendiri perusahaan. Hal itu membuat Maya semakin yakin. Ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan tentang masa lalu perusahaan ini. Dan jika rahasia itu benar-benar ada, maka seseorang di keluarga Wijaya pasti mengetahuinya. Penemuan foto lama itu membuat Maya semakin yakin bahwa kematian ayahnya tidak sesederhana yang selama ini ia dengar. Namun ia belum tahu siapa sebenarnya yang mengetahui kebenaran itu. Sementara itu Kevin Wijaya mulai merasa bahwa kedatangan Maya di perusahaan bukanlah sebuah kebetulan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan itu semakin kuat. Dan tanpa ia sadari, seseorang di perusahaan itu ternyata sudah mengenali Maya sejak pertama kali ia datang. Orang itu adalah seseorang yang pernah bekerja langsung dengan ayahnya bertahun-tahun lalu. Hari itu Maya mendapat tugas untuk membantu memindahkan beberapa arsip lama ke ruang penyimpanan di lantai bawah gedung. Ruang arsip tersebut jarang sekali digunakan oleh karyawan baru karena sebagian besar dokumen lama sudah dipindahkan ke sistem digital. Namun beberapa dokumen proyek lama masih disimpan dalam bentuk fisik. Ruang itu terasa lebih sunyi dibandingkan lantai kantor lainnya. Lampu neon menyala redup, sementara rak-rak besi dipenuhi map-map tebal yang sudah berusia bertahun-tahun. Maya berjalan perlahan menyusuri rak-rak tersebut sambil membawa beberapa dokumen yang harus ia susun kembali. Ia mencoba terlihat seperti karyawan biasa yang sedang menjalankan tugas. Namun sebenarnya ia sedang mencari sesuatu. Dokumen yang berhubungan dengan proyek lama tempat ayahnya bekerja. Beberapa menit kemudian ia menemukan rak yang berisi arsip proyek konstruksi lama. Tahun-tahun yang tercatat di sana berkisar antara 15 sampai 20 tahun lalu. Tepat pada masa ketika ayahnya masih bekerja di Wijaya Corporation. Maya mengambil satu map dari rak itu dan mulai membukanya. Namun sebelum ia sempat membaca lebih jauh, suara seseorang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kamu tidak seharusnya berada di bagian arsip itu. Maya sedikit terkejut. Ia menoleh perlahan. Seorang pria tua berdiri beberapa langkah di belakangnya. Pria itu mengenakan seragam staf fasilitas gedung. Rambutnya sudah memutih dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda usia yang tidak lagi muda. Namun matanya terlihat sangat tajam. Maya langsung menutup map di tangannya. Maaf, saya hanya diminta merapikan dokumen lama. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan wajah Maya dengan sangat teliti. Seolah sedang mencoba memastikan sesuatu. Maya mulai merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Apakah ada yang salah? Tanya Maya akhirnya. Pria tua itu masih menatapnya. Kemudian ia berkata pelan, "Kamu mirip sekali dengan seseorang." Maya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun ia berusaha tetap tenang. Dengan siapa? Pria itu melangkah sedikit lebih dekat. 20 tahun yang lalu, ada seorang pria yang sering datang ke ruang arsip ini. Maya menunggu jawabannya. Dia adalah salah satu supervisor proyek perusahaan. Pria itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namanya Arman. Napas Maya terasa sedikit tertahan. Arman adalah nama ayahnya. Pria tua itu menatap Maya dengan serius. Kamu anaknya, bukan? Untuk beberapa detik Maya tidak menjawab.
Ia tidak tahu apakah ia harus menyangkal atau mengatakan yang sebenarnya. Namun akhirnya ia berkata pelan, "Bagaimana Anda tahu?" Pria itu tersenyum tipis. "Wajahmu hampir sama dengan wajah ayahmu ketika masih muda." Maya menunduk sedikit. Ia tidak menyangka akan ada orang di perusahaan ini yang masih mengingat ayahnya. "Bapak mengenal ayah saya?" tanya Maya. Pria tua itu mengangguk. "Saya bekerja di gedung ini sejak perusahaan ini masih sangat kecil." Ia melihat ke arah rak dokumen. "Ayahmu sering datang ke sini untuk memeriksa laporan proyek." Maya merasakan harapan kecil muncul di dalam dirinya. "Apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi pada proyek terakhir ayah saya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius. "Banyak orang mengatakan itu kecelakaan." Ia berhenti sejenak. "Namun beberapa dari kami yang bekerja di perusahaan saat itu tidak pernah benar-benar percaya." Maya merasakan sesuatu yang dingin merambat di dalam dadanya. "Maksud Anda, itu bukan kecelakaan?" Pria tua itu melihat sekeliling ruangan seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kemudian ia berkata dengan suara yang lebih pelan, "Ayahmu sedang menemukan sesuatu di proyek itu." "Apa?" Pria tua itu menggeleng. "Saya tidak pernah tahu pasti. Tapi setelah itu, banyak dokumen proyek tiba-tiba menghilang." Maya langsung teringat pada dokumen yang ia lihat sebelumnya. Dokumen yang terlihat seperti pernah dihapus atau direvisi. Pria tua itu kemudian menatap Maya sekali lagi. "Kamu datang ke perusahaan ini bukan hanya untuk bekerja, bukan?" Maya tidak menjawab, namun kali ini ia tidak menyangkal. Pria tua itu menghela napas pelan. "Hati-hati." "Kenapa?" Pria tua itu menjawab dengan serius. "Karena jika benar ayahmu menemukan sesuatu sebelum ia meninggal, mungkin ada orang yang tidak ingin kebenaran itu muncul lagi." Percakapan dengan pria tua di ruang arsip membuat Maya semakin yakin bahwa kematian ayahnya bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang ditemukan ayahnya sebelum ia meninggal. Sesuatu yang cukup berbahaya hingga beberapa dokumen perusahaan harus dihilangkan. Namun Maya belum mengetahui siapa sebenarnya yang terlibat dalam kejadian itu. Sementara itu di lantai direksi, Kevin Wijaya mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mulai menyelidiki latar belakang Maya. Dan semakin ia mencari, semakin ia merasa bahwa wanita itu tidak datang ke perusahaan mereka secara kebetulan. Sejak melihat nama Maya di daftar karyawan baru, Kevin Wijaya tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang muncul di pikirannya. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan. Namun setelah 2 hari berlalu, wajah wanita itu masih terus muncul dalam ingatannya. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Kevin duduk di kursinya sambil menatap layar laptop. Di depannya terbuka file data karyawan yang baru saja dikirim oleh bagian HRD. Ia membaca informasi yang tercatat di sana dengan perlahan. Nama, Maya. Usia, 26 tahun. Riwayat pendidikan, administrasi bisnis. Riwayat pekerjaan, beberapa pekerjaan administrasi kecil. Sekilas tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun Kevin merasa informasi itu terlalu sederhana. Seolah ada bagian dari masa lalu wanita itu yang tidak tercatat. Kevin mengetuk meja pelan dengan ujung jarinya. Ia sudah lama terbiasa membaca orang. Sebagai direktur operasional perusahaan, ia sering berhadapan dengan banyak orang yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Dan entah kenapa, ia merasakan hal yang sama ketika melihat Maya. Kevin akhirnya menekan tombol intercom. "Rina." Sekretarisnya segera menjawab, "Iya, Pak. Tolong panggil kepala HRD ke ruangan saya." "Baik, Pak." Beberapa menit kemudian seorang wanita bernama Sari masuk ke ruangan Kevin. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Kevin memutar layar laptopnya sedikit agar Sari bisa melihat. Ini data salah satu karyawan baru. Sari membaca nama yang ada di layar. "Maya." Kevin mengangguk. "Siapa yang merekrutnya?" "Tim HRD biasa, Pak. Ia lulus semua tes dengan nilai yang sangat baik." Kevin memperhatikan wajah Sari. Apakah ada hal lain yang menarik dari kandidat ini?
Sari berpikir sejenak, tidak ada yang aneh sebenarnya. Hanya saja hasil tes analisisnya sangat tinggi untuk posisi administrasi. Kevin mengangkat alis sedikit. Maksudnya, biasanya orang dengan hasil seperti itu melamar posisi yang lebih tinggi. Kevin menutup laptopnya perlahan. Terima kasih. Sari sedikit bingung dengan pertanyaan Kevin, namun ia tidak bertanya lebih jauh. Setelah Sari keluar dari ruangan, Kevin kembali duduk sambil berpikir. Semakin ia memikirkan hal ini, semakin kuat perasaan bahwa Maya tidak datang ke perusahaan ini secara kebetulan. Sementara itu di lantai 11, Maya sedang bekerja seperti biasa. Ia mengetik laporan proyek sambil sesekali memeriksa dokumen yang harus diarsipkan. Beberapa karyawan lain mulai merasa nyaman bekerja dengannya. Maya tidak banyak bicara, namun ia bekerja dengan sangat cepat dan rapi. Salah satu staf yang duduk di dekatnya berkata, "Kamu cepat sekali memahami sistem di sini." Maya tersenyum kecil. "Saya hanya berusaha belajar." Namun sebenarnya Maya sudah mulai memahami lebih dari sekadar sistem administrasi. Ia juga mulai memahami pola kerja perusahaan. Siapa yang memiliki pengaruh besar? Siapa yang mengambil keputusan? Dan siapa yang terlihat paling berhati-hati ketika berbicara tentang masa lalu perusahaan? Satu nama mulai sering muncul dalam berbagai percakapan karyawan lama. Wijaya Santoso, pendiri perusahaan yang sekarang sudah jarang terlihat di kantor. Dan orang yang dulu bekerja bersama ayahnya. Sore hari itu Maya sedang menuju ruang arsip lagi ketika ia mendengar dua karyawan senior berbicara di lorong. "Proyek lama itu sebenarnya tidak pernah benar-benar selesai," kata salah satu dari mereka. "Kamu maksud proyek pembangunan gudang di Karawang?" "Iya." Setelah kecelakaan itu, perusahaan langsung menutup semua laporan proyek. Maya berhenti berjalan tanpa terlihat mencolok. Ia mendengarkan percakapan mereka dengan hati-hati. Kecelakaan yang menewaskan supervisor proyek itu. Benar, namanya siapa ia dulu? Pria lain berpikir sejenak. Kalau tidak salah, Arman. Maya merasakan napasnya sedikit tertahan. Nama ayahnya kembali disebut. Namun sebelum ia bisa mendengar lebih jauh, kedua karyawan itu sudah berjalan pergi. Maya berdiri beberapa detik di lorong. Sekarang ia semakin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan tentang proyek terakhir ayahnya. Dan kemungkinan besar kebenaran itu masih tersembunyi di dalam perusahaan ini. Di lantai atas gedung yang sama, Kevin berdiri di dekat jendela kantornya. Ia menatap jalanan kota yang terlihat sibuk dari ketinggian gedung. Namun pikirannya tidak berada di sana. Ia masih memikirkan satu hal. Maya. Kevin mengambil kembali berkas data karyawan itu dari mejanya. Ia melihat foto Maya sekali lagi. Kemudian sebuah ingatan lama tiba-tiba muncul di kepalanya. Bertahun-tahun lalu, ketika ia masih remaja, ia pernah melihat foto seorang pria di rumah keluarganya. Pria yang pernah bekerja dengan ayahnya di proyek lama perusahaan. Kevin mencoba mengingat lebih jelas. Nama pria itu, Arman. Kevin tiba-tiba berdiri tegak. Jika ingatannya tidak salah, pria itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Maya. Perasaan dingin mulai muncul di dalam pikirannya. Jika dugaan itu benar, maka kedatangan Maya di perusahaan ini bukanlah kebetulan. Kevin mulai merasa bahwa masa lalu perusahaan yang selama ini jarang dibicarakan mungkin akan kembali muncul. Sementara itu Maya semakin dekat dengan jawaban yang ia cari. Proyek lama di Karawang, kecelakaan yang menewaskan ayahnya. Dan dokumen perusahaan yang tiba-tiba menghilang setelah kejadian itu. Namun Maya belum mengetahui satu hal penting. Bahwa seseorang di keluarga Wijaya sebenarnya mengetahui lebih banyak tentang proyek tersebut. Seseorang yang selama ini diam dan tidak pernah membicarakan masa lalu itu. Orang itu adalah Damar Wijaya. Pagi itu suasana di kantor Wijaya Corporation terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa proyek baru sedang dipersiapkan oleh perusahaan, dan hampir setiap divisi terlihat bekerja lebih cepat dari biasanya. Di lantai direksi, Damar Wijaya sedang duduk sendirian di ruang kerjanya.
Di atas mejanya terdapat sebuah map tua yang baru saja dibawa oleh sekretarisnya dari ruang arsip perusahaan. Map itu berisi dokumen proyek lama. Proyek pembangunan gudang logistik di Karawang. Proyek yang terjadi hampir 20 tahun lalu. Damar membuka map itu perlahan. Ia membaca beberapa halaman laporan proyek yang sudah mulai menguning. Nama kontraktor, anggaran pembangunan, catatan supervisi proyek. Semua terlihat seperti laporan proyek biasa. Namun ketika Damar sampai pada halaman terakhir, ekspresinya berubah sedikit. Di bagian bawah laporan itu terdapat sebuah catatan kecil yang hampir tidak terlihat. Nama supervisor proyek, Arman. Damar menutup map itu perlahan. Nama itu masih ia ingat dengan jelas. Arman bukan hanya seorang supervisor proyek biasa. Ia adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh ayahnya pada masa awal perusahaan. Namun semua berubah setelah proyek Karawang. Damar berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar di ruangannya. Gedung-gedung tinggi Jakarta terlihat jelas dari sana. Namun pikirannya sedang kembali ke masa lalu. Malam ketika kabar kecelakaan itu datang. Mobil proyek yang terbalik di area konstruksi. Dan laporan yang mengatakan bahwa Arman meninggal di tempat kejadian. Kasus itu ditutup sangat cepat. Perusahaan menyebutnya sebagai kecelakaan kerja. Namun Damar tahu ada sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya dijelaskan. Ia kembali menatap map di tangannya. Beberapa dokumen terlihat seperti pernah direvisi. Beberapa halaman bahkan tampak seperti pernah diganti. Namun selama bertahun-tahun Damar memilih untuk tidak membuka kembali kasus itu. Karena membuka masa lalu seringkali berarti membuka masalah yang jauh lebih besar. Di lantai 11, Maya sedang bekerja seperti biasa. Ia sedang menyusun beberapa laporan proyek ketika salah satu staf memanggilnya. Maya, ada dokumen yang harus kamu kirim ke lantai direksi. Maya mengangkat kepalanya. Sekarang, iya. Pak Damar memintanya langsung. Maya sedikit terkejut. Selama ini ia belum pernah pergi ke lantai direksi. Namun ia segera mengambil map dokumen tersebut. Beberapa menit kemudian ia berdiri di depan lift yang menuju lantai atas. Lift itu biasanya hanya digunakan oleh para direktur dan staf tertentu. Namun karena membawa dokumen resmi, Maya diizinkan naik. Ketika pintu lift terbuka, suasana lantai direksi terasa jauh lebih tenang dibanding lantai lain di gedung itu. Koridornya lebih luas, dan jumlah orang yang berjalan di sana jauh lebih sedikit. Maya berjalan menuju ruang sekretaris direksi. Seorang wanita menyambutnya. Kamu dari divisi administrasi. Maya mengangguk. Saya membawa dokumen untuk Pak Damar. Sekretaris itu melihat map di tangan Maya. Silakan tunggu sebentar. Beberapa detik kemudian pintu ruang kerja Damar terbuka. Damar keluar sambil memegang map yang tadi ia baca. Matanya langsung tertuju pada Maya. Untuk beberapa detik mereka saling menatap tanpa berkata apapun. Damar merasa ada sesuatu yang aneh. Wajah wanita itu terasa familiar. Seperti seseorang yang pernah ia lihat di masa lalu. Namun ia tidak bisa langsung mengingatnya. Kamu dari divisi administrasi? Tanya Damar akhirnya. Iya, Pak. Maya menyerahkan map dokumen yang ia bawa. Damar menerimanya. Namun sebelum Maya sempat pergi, Damar tiba-tiba bertanya. Siapa namamu? Maya. Damar memperhatikan wajahnya sekali lagi. Perasaan aneh itu kembali muncul. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, Maya sudah menundukkan kepala sedikit. Kalau tidak ada lagi yang diperlukan, saya kembali bekerja. Damar mengangguk pelan. Maya kemudian berjalan kembali menuju lift. Namun ketika pintu lift tertutup, Damar masih berdiri di tempatnya. Ia kembali membuka map lama yang tadi ia baca. Matanya berhenti pada nama yang tertulis di halaman terakhir. Arman. Kemudian ia teringat wajah Maya. Perasaan yang muncul kali ini jauh lebih kuat. Ada sesuatu yang menghubungkan dua hal itu. Namun Damar belum mengetahui apa sebenarnya. Pertemuan singkat antara Maya dan Damar meninggalkan pertanyaan di pikiran keduanya.
Maya semakin dekat dengan pusat perusahaan tempat rahasia masa lalu itu tersimpan. Sementara Damar mulai merasa bahwa kedatangan wanita itu mungkin bukan sekadar kebetulan. Namun yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa seseorang lain sedang mengamati situasi ini dengan sangat hati-hati. Kevin Wijaya. Dan semakin ia menyelidiki masa lalu Maya, semakin ia menemukan sesuatu yang membuatnya yakin bahwa wanita itu datang ke perusahaan mereka bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan proyek Karawang dan kematian Arman. Sejak bertemu Damar di lantai direksi, Maya mulai menyadari satu hal penting. Jika ia ingin mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, maka jawabannya kemungkinan besar berada di lantai atas gedung itu, di tempat para pemimpin perusahaan mengambil keputusan. Namun Maya juga tahu bahwa ia tidak bisa bertindak terburu-buru. Ia harus bergerak dengan hati-hati. Sore itu setelah sebagian besar karyawan mulai pulang, Maya kembali ke ruang arsip di lantai bawah. Ruangan itu hampir kosong, hanya suara pendingin udara yang terdengar pelan di sudut ruangan. Maya berjalan menuju rak arsip proyek lama. Ia sudah mengingat nomor proyek yang berhubungan dengan pembangunan gudang di Karawang. Proyek terakhir yang dikerjakan ayahnya sebelum meninggal. Maya mulai mencari map yang sesuai. Namun setelah beberapa menit memeriksa rak, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa map proyek masih tersusun rapi. Namun map yang seharusnya berisi laporan utama proyek Karawang tidak ada. Maya memeriksa rak itu sekali lagi. Ia melihat nomor proyek yang tercatat. Nomor sebelum proyek tersebut ada. Nomor setelahnya juga ada. Namun map dengan nomor proyek ayahnya hilang. Maya berdiri diam beberapa detik. Ia tidak percaya bahwa itu hanya kebetulan. Seseorang pasti sudah mengambil dokumen itu. Namun siapa? Dan kapan? Maya memeriksa rak lain yang berdekatan. Namun hasilnya tetap sama. Dokumen utama proyek itu benar-benar tidak ada. Saat itulah suara langkah kaki terdengar dari belakang. Maya segera menutup map yang ada di tangannya dan menoleh. Pria tua yang ia temui sebelumnya kembali berdiri di pintu ruang arsip. Petugas fasilitas gedung itu memperhatikan Maya dengan wajah serius. "Kamu mencarinya juga, ya?" Maya mengerutkan kening. "Mencari apa?" Pria itu berjalan mendekat. "Dokumen proyek Karawang." Maya tidak menjawab, namun ekspresinya sudah cukup menjadi jawaban. Pria tua itu menghela napas pelan. "Aku sudah menduga kamu akan mencarinya." Maya menatapnya dengan hati-hati. "Dokumen itu tidak ada di sini." Pria itu mengangguk, karena seseorang sudah mengambilnya bertahun-tahun lalu. Maya merasakan dadanya kembali terasa berat. "Siapa?" Pria tua itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu siapa orang terakhir yang memintanya." Maya menunggu jawabannya. Pria itu berkata pelan, "Direksi perusahaan." Maya menatap rak kosong di depannya. Jika dokumen itu diambil oleh direksi, maka kemungkinan besar dokumen tersebut sekarang berada di lantai atas gedung ini. Di tempat yang jauh lebih sulit untuk diakses oleh karyawan biasa. Di waktu yang sama, Kevin Wijaya sedang duduk di ruang kerjanya. Di depannya terbuka laptop dengan beberapa halaman data yang baru saja ia kumpulkan. Ia telah memeriksa beberapa catatan lama tentang proyek Karawang. Namun hampir semua laporan resmi menyebut hal yang sama. Kecelakaan kerja, kasus ditutup, tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Namun Kevin merasa laporan itu terlalu sederhana untuk sebuah proyek besar. Ia kemudian membuka file lain yang berisi daftar karyawan lama perusahaan. Matanya berhenti pada satu nama, Arman, supervisor proyek Karawang. Kevin memperbesar foto kecil yang ada di file tersebut. Ia memperhatikan wajah pria itu beberapa detik. Kemudian ia membuka kembali foto Maya yang ada di data karyawan baru. Perasaan dingin langsung muncul di pikirannya. Kesamaan wajah itu terlalu jelas untuk diabaikan. Kevin bersandar di kursinya. Jika dugaan ini benar, maka Maya bukan sekadar karyawan baru. Ia adalah anak dari pria yang meninggal dalam proyek Karawang.
Dan jika ia datang ke perusahaan ini, maka kemungkinan besar ia datang untuk mencari sesuatu. Kevin menatap layar laptopnya sekali lagi. Apa sebenarnya yang kamu cari di sini? Gumamnya pelan. Sementara itu Maya keluar dari ruang arsip dengan pikiran yang semakin dipenuhi pertanyaan. Dokumen utama proyek Karawang telah diambil. Dan kemungkinan besar dokumen itu sekarang berada di lantai direksi. Di tempat yang hampir mustahil untuk ia akses. Namun Maya tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti. Jika jawaban tentang kematian ayahnya berada di lantai atas gedung ini, maka suatu hari ia akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Penemuan bahwa dokumen proyek Karawang telah hilang membuat Maya semakin yakin bahwa sesuatu memang disembunyikan di dalam perusahaan ini. Namun ia belum tahu siapa yang sebenarnya terlibat dalam keputusan untuk menyembunyikan dokumen tersebut. Sementara itu Kevin Wijaya mulai semakin yakin bahwa Maya memiliki hubungan langsung dengan proyek lama itu. Dan kali ini ia memutuskan untuk tidak hanya mengamati dari jauh. Ia ingin berbicara langsung dengan Maya. Pertemuan itu akan menjadi awal dari permainan yang jauh lebih berbahaya. Permainan antara dua orang yang sama-sama mencari kebenaran. Malam sudah hampir turun ketika sebagian besar karyawan Wijaya Corporation mulai meninggalkan gedung. Lampu-lampu di beberapa lantai mulai dimatikan satu persatu, menyisakan hanya beberapa ruangan yang masih menyala. Di lantai 11, Maya masih duduk di meja kerjanya. Ia berpura-pura menyelesaikan beberapa laporan administrasi, namun sebenarnya ia sedang menunggu sesuatu. Sejak mengetahui bahwa dokumen proyek Karawang tidak ada di ruang arsip, Maya terus memikirkan satu kemungkinan. Jika dokumen itu dipindahkan oleh direksi perusahaan, maka kemungkinan besar dokumen tersebut disimpan di lantai direksi. Tempat yang hampir tidak pernah bisa diakses oleh karyawan biasa. Namun Maya tahu satu hal. Setiap gedung memiliki celah. Dan ia sudah memperhatikan pola keamanan gedung itu selama beberapa hari terakhir. Ketika jam kerja selesai, lantai direksi biasanya hanya dijaga oleh satu petugas keamanan. Dan sebagian besar staf direksi sudah pulang. Itulah saat yang ia tunggu. Maya menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri dan berjalan menuju lift. Lift itu bergerak perlahan menuju lantai paling atas gedung. Ketika pintu terbuka, koridor lantai direksi terlihat hampir kosong. Lampu masih menyala, namun suasananya sangat sunyi. Maya berjalan perlahan menyusuri koridor itu. Ia sudah mengingat letak beberapa ruangan penting sejak hari ia mengantar dokumen ke lantai ini. Ruang rapat utama, ruang direktur operasional, dan satu ruangan kecil yang tampaknya digunakan sebagai penyimpanan dokumen penting perusahaan. Maya berhenti di depan pintu ruangan itu. Ia mencoba membuka gagangnya. Terkunci. Namun Maya sudah memperkirakan hal itu. Ia mengeluarkan kartu akses yang ia temukan di ruang arsip beberapa hari sebelumnya. Kartu itu milik seorang staf lama yang sudah tidak bekerja di perusahaan. Dengan hati-hati Maya menempelkan kartu itu ke panel akses. Lampu kecil di panel itu menyala hijau. Pintu terbuka. Maya masuk dengan cepat dan menutup pintu kembali. Ruangan itu tidak terlalu besar, namun rak-rak penyimpanan dokumen memenuhi hampir seluruh dinding ruangan. Beberapa map terlihat jauh lebih baru, namun Maya langsung menuju rak yang berisi dokumen lama perusahaan. Ia mulai membaca label yang tertera di setiap map. Proyek pembangunan logistik, proyek pengembangan gudang, dan akhirnya Maya menemukan nomor proyek yang ia cari. Proyek Karawang. Tangannya sedikit gemetar ketika mengambil map tersebut. Map itu jauh lebih tebal daripada yang ia bayangkan. Maya membuka halaman pertama. Laporan proyek terlihat normal. Namun ketika ia membaca lebih jauh, ia mulai menemukan sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam laporan resmi. Ada catatan tambahan dari supervisor proyek. Catatan yang ditulis oleh ayahnya. Maya membaca tulisan tangan itu dengan perlahan. Isi catatan tersebut menjelaskan bahwa ada masalah serius dalam proyek pembangunan. Beberapa material yang digunakan tidak sesuai dengan standar keamanan.
Hal itu bisa menyebabkan kecelakaan fatal jika pembangunan tetap dilanjutkan. Maya membaca baris berikutnya. Ayahnya menulis bahwa ia sudah melaporkan masalah tersebut kepada manajemen perusahaan. Namun laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Sebaliknya, proyek tersebut tetap dilanjutkan. Maya menutup matanya sejenak. Jika catatan ini benar, maka ayahnya mungkin meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Ia mungkin meninggal karena mencoba menghentikan sesuatu yang berbahaya. Namun ketika Maya membuka halaman berikutnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Ada tanda tangan persetujuan proyek, dan nama yang tertera di sana membuat Maya terdiam. Kevin Wijaya. Maya menatap dokumen itu dengan napas tertahan. Artinya Kevin adalah salah satu orang yang menyetujui proyek itu untuk tetap berjalan. Namun sebelum Maya sempat membaca lebih jauh, suara pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Maya langsung menoleh. Kevin berdiri di ambang pintu. Ekspresinya terlihat sangat serius. Jadi benar, katanya pelan. Kamu datang ke sini untuk proyek Karawang. Maya memegang map dokumen itu lebih erat. Kevin berjalan masuk ke dalam ruangan. Matanya tertuju pada dokumen di tangan Maya. Kamu anak Arman, bukan? Ruangan itu menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya sejak datang ke perusahaan ini, Maya tidak mencoba menyangkal. Ia menatap Kevin dengan tenang. Iya, Kevin menghela napas panjang. Seolah sebuah teka-teki lama akhirnya terjawab. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak awal. Maya menatapnya dengan tajam. Kalau begitu Anda juga tahu apa yang sebenarnya terjadi pada proyek itu. Kevin tidak langsung menjawab. Ekspresinya berubah menjadi jauh lebih serius. Aku tahu sebagian dari cerita itu. Ia melihat kembali dokumen di tangan Maya. Tapi kebenaran tentang proyek Karawang jauh lebih rumit daripada yang kamu pikirkan. Pertemuan Maya dan Kevin di ruang penyimpanan dokumen menjadi titik balik dalam pencarian kebenaran tentang proyek Karawang. Untuk pertama kalinya seseorang dari keluarga Wijaya mengetahui alasan sebenarnya Maya datang ke perusahaan itu. Namun Kevin juga tahu bahwa rahasia proyek itu tidak hanya melibatkan dirinya. Ada orang lain yang memiliki peran jauh lebih besar dalam keputusan yang menyebabkan kematian ayah Maya. Orang itu adalah seseorang yang memiliki kekuasaan terbesar di perusahaan. Damar Wijaya. Ruangan penyimpanan dokumen itu menjadi sangat sunyi setelah Kevin masuk. Lampu putih di langit-langit memantulkan bayangan rak-rak arsip yang tinggi di dinding. Maya masih memegang map proyek Karawang di tangannya. Kevin berdiri beberapa langkah darinya, menatap dokumen yang terbuka di tangan Maya. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Keduanya sudah memahami situasi itu. Jadi kamu memang datang untuk mencari kebenaran tentang ayahmu, kata Kevin akhirnya. Maya tidak mengalihkan pandangannya. Iya, Kevin berjalan mendekat beberapa langkah. Matanya melihat halaman dokumen yang terbuka. Catatan tangan Arman masih terlihat jelas di sana. Kevin menghela napas pelan. Aku sudah menduga suatu hari seseorang akan datang mencari dokumen itu. Maya mengerutkan kening. Kenapa? Kevin menatapnya. Karena dokumen itu seharusnya tidak pernah ada di sini. Kalimat itu membuat Maya sedikit terkejut. Dokumen ini seharusnya dihapus dari arsip perusahaan sejak lama. Maya menatap Kevin dengan tajam. Kenapa harus dihapus? Kevin tidak langsung menjawab. Ia memandang dokumen itu beberapa detik sebelum berkata pelan. Karena jika dokumen ini muncul, seseorang di perusahaan ini akan berada dalam masalah besar. Maya merasakan dadanya mulai menegang. Siapa? Kevin tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya ia berkata dengan tenang. Proyek Karawang memang memiliki masalah besar. Ia menunjuk bagian catatan tangan Arman. Ayahmu menemukan bahwa material yang digunakan tidak sesuai dengan standar keamanan. Maya mengangguk pelan. Saya sudah membaca itu. Kevin melanjutkan. Ketika ayahmu melaporkan masalah itu, proyek sebenarnya hampir dihentikan. Maya menatapnya. Hampir. Kevin mengangguk. Namun ada seseorang yang memutuskan bahwa proyek itu harus tetap berjalan.
Ruangan itu kembali sunyi. Maya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Orang itu yang menandatangani persetujuan proyek, katanya pelan. Kevin tidak membantah. Namun ia juga tidak terlihat seperti seseorang yang merasa bersalah. Sebaliknya, ekspresinya justru terlihat berat. Kamu mengira orang itu aku? Maya tidak menjawab, namun Kevin sudah memahami jawabannya. Ia menunjuk tanda tangan di dokumen tersebut. Benar, namaku ada di situ. Kevin menarik napas panjang. Tapi kamu harus tahu satu hal. Maya menunggu. Pada waktu itu aku baru saja mulai bekerja di perusahaan. Kevin menatap Maya dengan serius. Aku menandatangani dokumen itu karena seseorang memintaku melakukannya. Maya langsung bertanya, siapa? Kevin tidak menjawab selama beberapa detik. Kemudian ia berkata pelan, Damar. Nama itu membuat Maya terdiam. Damar Wijaya. Direktur utama perusahaan, anak tertua keluarga Wijaya, orang yang selama ini terlihat paling tenang dan paling rasional di perusahaan. Kevin melanjutkan, Damar adalah orang yang memimpin proyek Karawang saat itu. Maya menatap Kevin tanpa berkedip, dan dia tahu bahwa material yang digunakan tidak aman. Kevin mengangguk perlahan, dia tahu. Maya merasakan kemarahan yang selama ini ia tahan mulai muncul. Lalu kenapa proyek itu tetap berjalan? Kevin menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Karena jika proyek itu dihentikan, perusahaan akan kehilangan kontrak terbesar yang pernah kami dapatkan saat itu. Kalimat itu terasa berat di ruangan yang sunyi itu. Maya menutup map dokumen di tangannya. Jadi ayah saya meninggal karena seseorang memilih uang dibanding keselamatan. Kevin tidak menyangkal. Namun ia berkata dengan suara pelan. Masalahnya tidak sesederhana itu. Maya menatapnya tajam. Apalagi yang belum saya ketahui. Kevin tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah pintu ruangan yang tertutup. Kemudian ia kembali menatap Maya. Ada satu orang lagi yang mengetahui semua yang terjadi pada proyek Karawang. Siapa? Kevin berkata dengan tenang. Ayah kami. Maya merasakan sesuatu yang dingin merambat di dalam dirinya. Pendiri perusahaan, orang yang memegang kekuasaan terbesar di keluarga Wijaya. Jika Kevin mengatakan yang sebenarnya, maka kematian ayahnya bukan hanya kesalahan satu orang. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh pimpinan perusahaan. Pengakuan Kevin membuat Maya menyadari bahwa kebenaran tentang proyek Karawang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Masalah itu tidak hanya melibatkan satu orang, melainkan seluruh keputusan yang diambil oleh keluarga Wijaya pada masa lalu. Namun Maya juga tahu bahwa kebenaran seperti itu tidak akan mudah diterima oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan besar. Dan ketika Damar Wijaya akhirnya mengetahui bahwa Maya telah menemukan dokumen proyek Karawang, permainan yang sebenarnya akan dimulai. Permainan antara masa lalu yang disembunyikan dan seseorang yang datang untuk membuka semuanya. Ruangan penyimpanan dokumen masih terasa sunyi setelah percakapan panjang antara Maya dan Kevin. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki terdengar dari koridor di luar ruangan. Kevin langsung menoleh ke arah pintu. Beberapa detik kemudian pintu ruangan terbuka perlahan. Damar Wijaya berdiri di sana. Ekspresinya tenang seperti biasa. Namun matanya langsung tertuju pada map dokumen yang ada di tangan Maya. Ruangan itu langsung terasa tegang. Kevin menarik napas pelan. Sepertinya ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Kamu menemukannya, kata Damar dengan suara datar. Maya tidak menundukkan pandangannya. Ia justru membuka kembali map dokumen itu dan memperlihatkan halaman catatan ayahnya. Proyek Karawang, katanya pelan. Damar melangkah masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri beberapa langkah dari Maya. Matanya membaca tulisan tangan Arman yang ada di halaman itu. Untuk pertama kalinya sejak masuk, ekspresi wajah Damar berubah sedikit. Seolah masa lalu yang lama ia tutup akhirnya kembali muncul di hadapannya. Jadi kamu sudah tahu, katanya akhirnya. Maya menatapnya dengan tajam. Saya tahu bahwa ayah saya mencoba menghentikan proyek yang berbahaya. Ia berhenti sejenak.
Dan saya tahu bahwa Anda memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Kevin memperhatikan keduanya dengan wajah serius. Namun Damar tidak langsung membela dirinya. Ia justru berjalan menuju rak dokumen di belakang Maya. Kemudian ia berkata dengan tenang, "Kamu datang ke perusahaan ini sejak awal untuk mencari jawaban." Maya tidak menyangkal. "Iya." Damar menatapnya. "Lalu setelah menemukan dokumen itu, apa yang akan kamu lakukan?" Maya menjawab tanpa ragu, "Saya ingin kebenaran diketahui semua orang." Damar tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan rasa takut. "Dan kamu pikir perusahaan sebesar ini akan runtuh hanya karena satu dokumen lama?" Maya tidak menjawab, namun tatapannya tetap tajam. Damar kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Perusahaan ini mempekerjakan ribuan orang." Ia menunjuk dokumen di tangan Maya. "Jika dokumen itu keluar ke publik, bukan hanya keluarga kami yang akan terkena dampaknya." Ia berhenti sejenak. "Seluruh perusahaan akan terkena dampaknya." Maya berkata pelan, "Bukan saya yang membuat keputusan itu dulu." Kevin akhirnya ikut berbicara. "Damar." Nada suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Kita tidak bisa terus menutupinya." Damar menoleh ke arah adiknya. "Ini bukan soal menutupinya. Ini soal menjaga sesuatu yang jauh lebih besar." Kevin menggeleng pelan. "Arman meninggal karena keputusan kita." Damar tidak langsung menjawab, namun keheningan itu sudah cukup menjelaskan bahwa kata-kata Kevin bukanlah tuduhan kosong. Maya menutup map dokumen itu. "Jadi sekarang Anda mengakuinya?" Damar menatap Maya dengan serius. "Ya." Jawaban itu membuat ruangan menjadi sangat sunyi. "Namun kamu harus tahu satu hal." Maya menunggu. "Keputusan itu tidak dibuat olehku sendiri." Maya merasakan napasnya sedikit tertahan. "Siapa lagi yang terlibat?" Damar menjawab dengan tenang. "Ayah kami." Nama itu kembali muncul. Pendiri Wijaya Corporation. Orang yang selama ini dihormati oleh banyak orang di dunia bisnis. Maya merasakan kemarahan yang selama ini ia tahan semakin kuat. "Jadi seluruh keluarga Anda mengetahui apa yang terjadi?" Damar tidak menyangkal, namun ia berkata dengan nada yang lebih pelan. "Tidak semua orang." Maya mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Damar melihat ke arah Kevin. Kemudian kembali menatap Maya. "Ayah kami percaya bahwa keputusan yang ia ambil waktu itu adalah satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan." Maya tertawa kecil tanpa humor. "Dengan mengorbankan ayah saya." Damar tidak menjawab, namun keheningan itu sudah menjadi jawaban. Percakapan di ruang dokumen menjadi titik di mana semua rahasia lama akhirnya terbuka. Maya kini mengetahui bahwa kematian ayahnya bukan hanya sebuah kecelakaan, melainkan hasil dari keputusan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan. Namun membuka rahasia seperti itu berarti membuka perang dengan keluarga paling berkuasa di perusahaan tersebut. Dan Maya belum tahu bahwa seseorang di luar ruangan itu sudah mendengar sebagian percakapan mereka. Seseorang yang memiliki rencana sendiri untuk menggunakan rahasia itu. Ruangan penyimpanan dokumen masih dipenuhi ketegangan setelah percakapan antara Maya, Damar, dan Kevin. Untuk pertama kalinya kebenaran tentang proyek Karawang diucapkan secara terbuka. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi cerita kecelakaan biasa. Yang ada hanyalah sebuah keputusan lama yang membawa konsekuensi besar. Namun ketiganya tidak menyadari satu hal. Percakapan mereka tidak sepenuhnya rahasia. Di koridor luar ruangan, seseorang berdiri beberapa meter dari pintu yang sedikit terbuka. Seorang pria muda yang bekerja sebagai staf keuangan perusahaan. Namanya Andre. Ia sebenarnya hanya lewat untuk mengambil dokumen laporan dari ruangan lain. Namun ketika ia mendengar percakapan dari dalam ruangan itu, langkahnya langsung berhenti. Ia tidak bermaksud mendengarkan. Namun beberapa kalimat yang ia dengar cukup untuk membuatnya tidak bergerak. Nama proyek Karawang, kematian seorang supervisor, dan keputusan yang melibatkan pimpinan perusahaan. Andre berdiri diam beberapa detik. Kemudian perlahan ia mundur dari pintu ruangan. Ekspresinya berubah serius.
Ia mungkin tidak mengetahui seluruh cerita. Namun satu hal sudah jelas baginya. Jika informasi seperti itu sampai keluar ke publik, dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sementara itu di dalam ruangan, Maya menatap dua bersaudara itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Mengapa ayahnya meninggal? Dan sekarang ia akhirnya mengetahui jawabannya. Namun jawaban itu justru membuka luka yang lebih besar. Maya berkata pelan, "Jadi selama ini kalian semua tahu." Kevin terlihat menunduk sedikit. Damar tetap berdiri dengan sikap yang tenang. "Tidak semua orang tahu seluruh ceritanya," kata Damar. Maya menggeleng pelan. Tidak ada bedanya. Ia menutup map dokumen itu dengan perlahan. "Bagi keluarga saya, ayah saya meninggal karena kecelakaan kerja." Ia menatap Damar. Padahal sebenarnya ia meninggal karena mencoba menghentikan keputusan yang salah. Ruangan kembali sunyi. Kevin akhirnya berkata, "Maya." Namun Maya langsung memotongnya. "Saya tidak datang ke sini untuk meminta maaf." Ia berhenti sejenak. "Saya datang untuk mengetahui kebenaran." Damar memperhatikan Maya dengan sangat serius. "Apa yang kamu lakukan setelah ini akan menentukan banyak hal." Maya tidak terlihat ragu. "Saya akan membuka semuanya." Kevin langsung menatapnya. "Kamu tahu apa yang akan terjadi jika itu kamu lakukan? Perusahaan ini bisa runtuh." Maya menjawab dengan tenang. "Perusahaan ini sudah berdiri di atas kebohongan sejak lama." Kalimat itu menggantung di udara. Namun Damar tidak terlihat marah. Ia justru terlihat seperti seseorang yang sudah memikirkan kemungkinan itu sejak lama. "Kamu boleh melakukan apa yang kamu anggap benar," kata Damar akhirnya. "Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya." Maya tidak menjawab. Namun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia sudah memikirkan hal itu sejak lama. Beberapa jam kemudian Maya keluar dari gedung Wijaya Corporation. Langit malam Jakarta terlihat gelap dengan lampu-lampu kota yang menyala terang. Ia berdiri di trotoar depan gedung sambil memegang map dokumen proyek Karawang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa sudah menemukan jawaban yang ia cari. Namun ia juga tahu satu hal. Perjalanan ini belum selesai. Karena membuka rahasia seperti ini berarti menghadapi kekuatan besar yang sudah lama berusaha menutupinya. Dan Maya tidak tahu bahwa seseorang di dalam perusahaan sudah mulai memikirkan cara menggunakan rahasia itu untuk kepentingannya sendiri. Orang itu adalah Andre. Sementara Maya memutuskan untuk membuka kebenaran tentang proyek Karawang, seseorang lain melihat rahasia itu sebagai kesempatan. Andre mulai menyadari bahwa informasi yang ia dengar dapat memberinya kekuatan besar di dalam perusahaan. Rahasia yang bisa menghancurkan keluarga Wijaya. Atau justru memberinya keuntungan besar jika digunakan dengan cara yang tepat. Permainan baru mulai muncul. Permainan yang tidak lagi hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang kekuasaan. Pagi berikutnya kantor pusat Wijaya Corporation tidak terlihat berbeda dari biasanya. Para karyawan tetap datang tepat waktu. Lift-lift bergerak naik turun seperti hari kerja biasa. Namun di balik aktivitas normal itu, sebuah perubahan besar sebenarnya sedang mulai terjadi. Di lantai direksi, Kevin sedang duduk di ruang kerjanya dengan wajah serius. Ia hampir tidak tidur semalaman. Percakapan dengan Maya di ruang dokumen terus berputar di pikirannya. Selama bertahun-tahun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa proyek Karawang hanyalah kesalahan masa lalu yang sudah selesai. Namun sekarang semuanya kembali muncul. Dan kali ini tidak bisa disembunyikan lagi. Kevin berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar kantornya. Ia menatap gedung-gedung kota yang berdiri tinggi di sekeliling kantor mereka. Perusahaan keluarganya dibangun dari nol oleh ayah mereka. Namun jika rahasia itu keluar, semua yang telah mereka bangun bisa runtuh dalam waktu singkat. Di ruangan lain, Damar juga sedang memikirkan hal yang sama. Namun reaksinya berbeda dari Kevin.
Damar dikenal sebagai seseorang yang selalu berpikir tenang bahkan dalam situasi sulit. Ia duduk di kursinya sambil membaca kembali laporan proyek lama yang baru saja ia ambil dari ruang penyimpanan. Matanya berhenti pada catatan tangan Arman. Tulisan yang menjelaskan bahaya material bangunan yang digunakan. Tulisan yang sebenarnya pernah ia baca bertahun-tahun lalu. Namun waktu itu ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Keputusan itu sekarang kembali menghantuinya. Damar menutup dokumen itu perlahan. Ia tahu satu hal, jika Maya benar-benar membuka semuanya ke publik, maka reputasi perusahaan akan hancur. Dan bukan hanya reputasi, kasus hukum juga bisa muncul kembali. Namun sebelum ia sempat memikirkan langkah berikutnya, pintu ruangannya diketuk. Masuk, kata Damar. Kevin masuk ke ruangan itu. Ekspresinya terlihat lebih serius dari biasanya. Kita punya masalah baru, kata Kevin. Damar menatapnya. Apa lagi? Kevin meletakkan sebuah ponsel di meja. Lihat ini. Di layar ponsel itu terdapat sebuah email anonim yang dikirim ke alamat pribadi Kevin. Isi emailnya singkat, namun cukup membuat siapapun yang membacanya merasa tidak nyaman. Email itu berisi satu kalimat. Saya tahu tentang proyek Karawang. Dan di bawah kalimat itu terdapat satu foto. Foto Maya di ruang penyimpanan dokumen. Kevin berkata pelan. Seseorang tahu bahwa Maya menemukan dokumen itu. Damar memperhatikan foto tersebut dengan serius. Siapa yang mengirimnya? Kevin menggeleng. Alamat email anonim. Damar berpikir beberapa detik. Kemungkinan seseorang dari dalam perusahaan. Kevin mengangguk. Dan orang itu tidak hanya tahu tentang dokumen itu. Ia menunjuk layar ponsel. Orang itu juga tahu bahwa kita terlibat. Ruangan itu kembali sunyi. Sekarang masalahnya tidak hanya Maya. Ada orang lain yang mengetahui rahasia tersebut. Dan orang itu tampaknya ingin memanfaatkan situasi ini. Di lantai bawah gedung, Andre sedang duduk di ruang kerjanya. Wajahnya terlihat tenang. Namun pikirannya sedang bekerja sangat cepat. Ia masih mengingat dengan jelas percakapan yang ia dengar malam sebelumnya. Rahasia proyek Karawang, keputusan direksi, dan kematian seorang supervisor proyek. Andre membuka laptopnya. Ia memandang beberapa dokumen perusahaan yang selama ini ia akses sebagai staf keuangan. Jika rahasia itu benar, maka perusahaan bisa menghadapi skandal besar. Namun bagi Andre, hal itu bukan hanya masalah. Itu adalah kesempatan. Ia menutup laptopnya perlahan, kemudian berkata pelan pada dirinya sendiri. Informasi seperti ini bisa sangat berharga. Sementara itu Maya berada di sebuah kafe kecil tidak jauh dari kantor. Di depannya terletak map dokumen proyek Karawang. Ia sudah membaca dokumen itu berkali-kali. Setiap halaman membuatnya semakin yakin bahwa ayahnya tidak pernah bersalah. Ayahnya hanya mencoba melakukan hal yang benar. Namun keputusan orang lain membuat semuanya berubah. Maya memandang gedung Wijaya Corporation yang terlihat dari kejauhan. Ia tahu bahwa membuka rahasia itu tidak akan mudah. Namun ia juga tahu satu hal. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Rahasia proyek Karawang kini tidak lagi hanya diketahui oleh Maya dan keluarga Wijaya. Seseorang di dalam perusahaan mulai mencoba menggunakan rahasia itu untuk kepentingannya sendiri. Situasi yang awalnya hanya tentang masa lalu kini berubah menjadi permainan kekuasaan yang berbahaya. Dan ketika tekanan mulai datang dari berbagai arah, keluarga Wijaya harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang mereka buat bertahun-tahun lalu. Hari itu suasana di kantor Wijaya Corporation terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang berubah. Namun hampir semua orang di lantai direksi merasa bahwa sesuatu sedang terjadi. Kevin berdiri di depan jendela ruang kerjanya sambil memegang ponsel. Email anonim yang ia terima tadi pagi masih terbuka di layar. Kalimat singkat itu terus berputar di pikirannya. Saya tahu tentang proyek Karawang. Kevin menutup matanya sebentar. Sekarang rahasia itu tidak lagi hanya berada di tangan Maya. Ada orang lain yang mengetahui semuanya. Dan orang itu jelas ingin sesuatu.
Kevin akhirnya berjalan menuju ruang kerja Damar. Ketika ia masuk, Damar sedang duduk di kursinya sambil membaca laporan perusahaan. Ekspresinya terlihat tenang seperti biasa. Namun Kevin tahu kakaknya juga sedang memikirkan hal yang sama. Kita harus bicara dengan Maya, kata Kevin. Damar mengangkat kepalanya. Untuk apa? Kevin menjawab dengan serius. Karena sekarang bukan hanya dia yang memegang rahasia itu. Kevin meletakkan ponselnya di meja. Damar membaca email anonim itu beberapa detik. Kemudian ia berkata pelan, "Seseorang mencoba memeras kita." Kevin mengangguk. Dan orang itu mungkin bekerja di perusahaan ini. Damar bersandar di kursinya. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang selalu ia hindari selama bertahun-tahun. Namun sekarang masa lalu akhirnya datang kembali. Dan kali ini tidak bisa diabaikan. Panggil Maya, kata Damar akhirnya. Beberapa jam kemudian Maya kembali berada di lantai direksi. Ia duduk di ruang rapat kecil bersama Damar dan Kevin. Tidak ada dokumen di meja. Tidak ada sekretaris. Hanya 3 orang yang mengetahui rahasia proyek Karawang. Kevin membuka percakapan. Ada orang lain yang tahu tentang proyek itu. Maya sedikit terkejut. Siapa? Kevin menggeleng. Kami belum tahu. Ia menunjukkan email anonim yang ia terima. Maya membaca pesan itu dengan wajah serius. Jadi sekarang seseorang mencoba memanfaatkan rahasia ini. Damar berkata dengan tenang, jika orang itu mempublikasikan informasi tersebut tanpa konteks yang jelas, dampaknya akan jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Maya menatapnya. Kebenaran tetap kebenaran. Damar tidak membantah. Namun ia berkata dengan nada lebih pelan. Masalahnya adalah waktu. Maya mengerutkan kening. Maksud Anda? Damar berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela ruang rapat. 20 tahun yang lalu perusahaan ini masih kecil. Ia berhenti sejenak. Sekarang perusahaan ini mempekerjakan ribuan orang. Ia menoleh kembali ke arah Maya. Jika skandal ini muncul sekarang, bukan hanya keluarga kami yang akan terkena dampaknya. Maya memahami maksud kata-kata itu. Namun ia tetap berkata dengan tegas. Ayah saya kehilangan nyawanya karena keputusan perusahaan ini. Kevin menundukkan kepala sedikit. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, ia berkata dengan suara yang lebih pelan. Kamu benar. Ruangan itu menjadi sunyi. Damar menatap Maya dengan serius. Kami tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Ia berhenti sejenak. Namun kami bisa memastikan bahwa kebenaran itu tidak lagi disembunyikan. Maya memperhatikan wajah Damar. Ia tidak tahu apakah kata-kata itu tulus atau hanya cara lain untuk mengendalikan situasi. Namun sebelum ia sempat menjawab, pintu ruang rapat tiba-tiba diketuk. Seorang staf keamanan masuk dengan wajah tegang. Pak, kita punya masalah. Damar menoleh. Apa? Staf itu menelan ludah. Ada seseorang yang mengirimkan dokumen proyek Karawang ke beberapa media bisnis. Ruangan itu langsung menjadi sangat sunyi. Kevin berdiri dari kursinya. Dokumen apa? Staf itu menjawab pelan. Dokumen yang berisi laporan proyek dan catatan supervisor. Catatan tangan Arman. Maya langsung memahami. Seseorang telah membuka rahasia itu ke publik. Dan sekarang semuanya sudah terlambat. Rahasia proyek Karawang akhirnya keluar dari dalam perusahaan. Dokumen yang selama bertahun-tahun disembunyikan kini mulai menyebar ke media. Skandal besar yang melibatkan keluarga Wijaya tidak bisa lagi dihentikan. Namun bagi Maya, semua ini bukan hanya tentang kejatuhan sebuah perusahaan. Ini tentang keadilan untuk seseorang yang selama ini dilupakan. Dan di tengah kekacauan yang mulai terjadi, Maya harus memutuskan satu hal terakhir. Apakah ia akan tetap melanjutkan perjuangannya? Atau akhirnya meninggalkan masa lalu itu? Keesokan paginya berita tentang Wijaya Corporation mulai muncul di berbagai media bisnis. Awalnya hanya satu artikel kecil. Namun dalam beberapa jam, berita itu menyebar dengan cepat. Beberapa portal berita menulis tentang dokumen proyek lama yang bocor. Tentang proyek Karawang.
tentang laporan seorang supervisor yang memperingatkan adanya bahaya dalam pembangunan, dan tentang keputusan perusahaan yang tetap melanjutkan proyek tersebut. Nama Arman mulai muncul kembali setelah hampir 20 tahun terlupakan. Kantor Wijaya Corporation berubah menjadi sangat sibuk. Beberapa wartawan sudah menunggu di depan gedung sejak pagi. Telepon dari investor dan mitra bisnis terus berdatangan tanpa henti. Di lantai direksi, suasana terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Kevin duduk di ruang kerjanya sambil membaca berita yang muncul satu persatu. Ia tahu ini hanya permulaan. Begitu media mulai menyelidiki lebih jauh, lebih banyak hal dari masa lalu perusahaan bisa muncul kembali. Di ruangan lain, Damar berdiri di depan jendela besar kantornya. Ia melihat ke arah jalan di bawah. Para wartawan mulai berkumpul di depan gedung. Beberapa kamera sudah diarahkan ke pintu utama perusahaan. Damar tahu satu hal, rahasia yang mereka simpan selama bertahun-tahun akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Sementara itu Maya berada di sebuah taman kecil tidak jauh dari kantor. Di tangannya masih ada map dokumen proyek Karawang. Namun sekarang map itu sudah tidak lagi menjadi rahasia. Ia membaca salah satu artikel berita di ponselnya. Di sana tertulis nama ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kisah ayahnya akhirnya muncul ke publik. Bukan sebagai korban kecelakaan biasa, tetapi sebagai seseorang yang mencoba memperingatkan bahaya sebelum semuanya terlambat. Maya menutup ponselnya perlahan. Ia merasa sesuatu di dalam dirinya akhirnya tenang. Selama ini ia datang ke perusahaan itu hanya dengan satu tujuan, menemukan kebenaran. Dan sekarang kebenaran itu akhirnya muncul. Bukan karena ia memaksanya, tetapi karena kebenaran memang tidak bisa disembunyikan selamanya. Di kantor perusahaan, Kevin akhirnya keluar dari ruang kerjanya. Ia berjalan menuju ruang rapat utama. Di sana Damar sudah menunggunya. Keduanya berdiri dalam keheningan beberapa saat. Kevin berkata pelan, "Semua ini akhirnya terjadi." Damar tidak menyangkal. Ia hanya berkata dengan tenang, "Mungkin memang sudah waktunya." Kevin menatap kakaknya. "Apakah kamu menyesal?" Damar tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu." Ia melihat ke arah berita di layar televisi ruang rapat. Namun mungkin ini adalah cara masa lalu menuntut pertanggungjawaban. Kevin tidak mengatakan apapun lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka tidak lagi mencoba menghindari kenyataan. Sore hari itu Maya kembali berdiri di depan gedung Wijaya Corporation. Gedung tinggi yang beberapa minggu lalu ia masuki sebagai karyawan baru. Sekarang gedung itu terlihat sangat berbeda. Beberapa wartawan masih berada di depan pintu. Beberapa karyawan terlihat keluar dengan wajah serius. Maya berdiri beberapa meter dari sana. Ia tidak masuk. Ia hanya melihat gedung itu untuk terakhir kalinya. Selama bertahun-tahun ia membayangkan momen ini. Saat ia menemukan jawaban tentang ayahnya. Namun sekarang setelah semuanya selesai, ia menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terus berada di masa lalu. Maya memasukkan map dokumen itu ke dalam tasnya. Kemudian ia berjalan perlahan menjauh dari gedung tersebut. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Bagi sebagian besar orang di perusahaan itu, ia hanyalah seorang karyawan baru yang bekerja beberapa hari lalu. Namun tanpa mereka sadari, kedatangannya telah mengubah sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kebenaran tentang masa lalu perusahaan akhirnya muncul. Dan setelah semuanya selesai, perempuan yang datang tanpa nama itu pun pergi dengan tenang, meninggalkan sebuah cerita yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Wijaya.